warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Lima Barado. Ini Bule Bayang sedang berado di tempat Daet Swadra. Yuk tuh Daet. Betul. Perkenalkan sama Daet Swadra. Kelahiran di negari Moraye. Menetap kini di Moraye di sana. Kegiatan sehari-hari beliau agak serabutan sih, tapi serabutan luar biasa di sana. Bagus bahasa sana. Ikut serabutan sambilan, baladang serabutan sambilan. Tapi hasilnya luar biasa. Cukup patut dicontoh ke sana. Ikulah waktu tanya sama Pak Ed. Ini yang kedibek ini kau Pak Ed. Apa jendela Pak? Jendela. Iya. Berarti jendela pintu biasa ya? Jendela minimalis lah. Jendela minimalis. Kau bahannya dari ya Pak Ed? Bahan kayunya surian. Kayu surian, dasar kayu ko asalnya dari negara Iwa ko atau dari negara luar Pak Ed? Lokal sih kok. Berarti dari asal Moraye kan? Moraye. Berarti apa aja jenis kayu yang ada di negara Iwa Pak Ed? Kalau jenis kayu banyak yang ada di negara Jawa kok. Pertama surian, bayu kan, jenis madang. Itu Borneo kan. Tapi pengolahan kayu di tempat aku bisa kan. Kendala itulah masalah hukumnya kan. Berarti kalau seandainya dikelola, ditanam, dibudidayakan tanaman kayak gitu, misalnya kayu itu harus memakai izin atau Pak? Harus pakai izin pengolahannya. Itu ya yang usaha-usaha model itu terkendala utama itu kan masalah bahan baku Ya Pak Ed. Berarti seandainya izinnya bisa, berarti itu para kayak perabot ya kayak Pak Ed, berarti bisa melakukan edukasi di pertanian kayak gitu berarti Pak Ed. Persiapan modal untuk bahan, dia tidak bisa mencari bahan yang luar. Ya kayu ditanam aja pas mau misalnya kayak jati kan, itu pengolahannya sulit juga kan, nggak ditanam pengolahan sulitnya kan. Panjangnya proses-prosesnya kan. Berarti gini yang Pak Ed dapat kok kayu yang ada gini kok beras yang dikelola Masyarakat kan, kayunya ada kayu masyarakat kan, tapi masyarakatnya butuh gitu kan. Jalan-jalan satu-satunya masyarakat itu kan ada kayu kan. Berarti posisi di lahan masyarakat tersebut berarti punya kewenangan untuk dijual mengelola kan, untuk mengelola. Jadi itu tidak ada kendala di pemerintahan, di hukum tidak ada kendala gitu. Kendala banyak kendala ada kan. Tapi kenapa bisa itu lolos? Karena itu lolos karena bahan baku kayu surian itu kan kayu olahan rakyat kan, kayu rakyat. Tapi pengelolaannya bisa sulit juga kan. Jadi kan banyak kayu Pak Ed, tapi itu rata-rata itu awalnya kayu itu tumbuh sendiri lah, tanaman tumbuh di nagari itu atau memang ada? Kalau jenis kayu surian itu kayunya kan kayu ditanam di masyarakat ada kan. Berarti memang ditanam ya? Ditanam. Ada bibitnya berarti itu ya? Beda dengan kayu hutan kan, kayak Borneo itu tidak ditanam, itu kayu tumbuh sendiri kan. Apa beda kualitas kayu hutan itu dengan yang kayak surian, jati, tadi Borneo ya, yang produk yang kayu hutannya. Hutan kan. Apa bedanya Pak? Kalau Borneo itu kayu kelas 1 kan. Itu lebih bagus dari surian, memang lebih bagus kan. Dari jati pun? Dari jati bagus Borneo kan. Tapi tanamannya langka atau banyak di daerah? Kalau Borneo di hutan awakku banyak kan, tapi ngolah tidak bisa ngolah kan, tidak larangan. Karena hutan apa? Bukit Barisan. Ya TNKS kan? Oke, Pak Ed, kira-kira Pak Ed memproduksi kok sekali baras sih atau hanya sekedar ada pesanan dari masyarakat atau memang Pak Ed memproduksi menyediakan dan langsung dijual? Diproduksi terus ada masyarakat yang pesan dibuat kan. Tapi rata-rata tuh masyarakat yang pesan kan, konsumen. Berarti kegiatan kayak itu banyak tiap harinya memang jadwalnya malam kah atau memang itu karena ada kebutuhan? Kalau kebutuhan mendesak kan kayak ini lagi nih kan, kebutuhan mendesak yang harus dikara di malam soal janji ya Pak kan, harus dapati janji besok hari Sabtu kan. Tapi intinya bisa harus nyampe di konsumennya. Jadi itu meningkatkan kualitas dari profesional kerja ada juga ya Pak Ed. Harus ya. Jadi konsumen itu pasti akan nyaman, akan masuk dilayani. Iya. Oh itu Pak Ed. Tidak kecewa kan.
ini itu kan jenisnya kalau di Sabri kan perabot lah, perabotan kayu di ya. Iya. Berarti Pak Ed punya keahlian sekedar perabot kah, atau memang Pak Ed bisa membangun sebuah rumah kayak tukang lengkap atau gimana, membangun nanti rumah Pak Ed? Tukang lengkap. Berarti udah bisa. Kalau Ada pengalaman ya. semuanya untuk bangunan bisa dikerjakan. Ala berapa lama Pak Ed berkecimpung di bangunan? 8 tahun. 8 tahun. Cukup lumayan kawan, 8 tahun. Itu kalau dijadiin sebuah keahlian udah cukup bagus, padahal kebanyakan otodidak lebih ahli sebenarnya. Kalau contoh kan, kalau suatu bangunan mulai dari nol rumah, kita bisa ngerjakan sampai clear. Sampai clear, sampai selesai ya. Kayak Kita pakai ya. ambil borongan semuanya dan pengerjaan semua, mulai dari dasar, mebelnya kan, Menggambar, gambar tuh mudah sekarang kan. tapi bisa edukasi sama kawan-kawan lain, itu kerjasama dengan para arsitek ya Pak ya. Iya. Gambar kan tidak karena ini, gambar kan bisa dilihat di internet. Kalau itu Pak, itu kan jenis perabot kan, banyak kawan-kawan perabot di luar sana yang mengolah perabotnya bisa menjadikan itu kolaborasi dengan alat musik. Nah, kira Pak udah pernah melakukan nggak jenis bikin itu sekalian untuk kayak speaker kayak apa lah? Nah, Pernah ya? Berarti speaker. bisa emang Bisa Berarti, bikin speaker kan. punya keahlian di listrik juga, dia punya elektronik ya? Elektronik insya Allah ada lah pengalaman kita kan. Ada pengalaman kerja? Pengalaman kerja di elektronik dulu ada kan di PT Manufaktura Danau Sunter Selatan kan, di Jakarta Selatan. Wah, sempat di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan dulu di training selama 2 bulan kan, terus ditugaskan di Pekanbaru. Jadi teknisi alat fitness sama audio musik. Berarti banyak bisa ambil teknisi alat fitness untuk masalah musiknya, sound systemnya berarti ya? Sistem yang rangkai drum kan, keyboard, alat fitness kan, alat fitness jogging. Oke kawan, banyak juga ternyata pengalaman main itu, tidak hanya sekedar bertukang, tapi beliau bisa juga membuat sound system kayak alat musik, membentuk atau mengelola alat musik bisa menjadi suatu ruangan atau pendengaran yang bagus didengar oleh orang banyak. Oke, baik. Orang mau banyak gitu kan? Hampir 40 lah, Desember 40. Punya anak? Punya 3. Punya anak 3. Adikku lah anaknya kadang hari-hari ko. Tapi Maet memang asli orang Morai ya. Asli Morai. Berarti kira Maet dengan langkah kerajo yang Maet lakukan setiap hari modeliko, bahkan ada pertanian juga Maet lakukan ya. Pertanian ya, ada pertanian cabai kan. Berarti cabai bisa dilakukan sesama dalam waktu yang sama juga dia. Bisa dilakukan. Ngatur apa aja waktu aja atur kan. Lagi waktu banyak cari tahu semua banyak kawan-kawan. Gini banyak kira-kira menurut banyak pandangan ke depannya nagari itu, lingkungan itu kira sebaik mungkin menurut ide atau gagasan di banyak siapa sebagusnya nagari itu. Ya kalau sebaiknya nagari kan di Mendenek ada yang baik-baik kan, dipimpin yang orang yang betul-betul memimpin dan nagari Allah. Terus yang kedua kan masyarakat harus menyadari kan pentingnya apa untuk kemajuan kan, pengelolaan manajemen pembangunan negara Melayu itu kawan-kawan. Ambo berada gini kan di Nagari Murai, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Mungkin banyak sekali kami punya pandangan terhadap pengelolaan suatu tempat daerah atau wilayah. Begitupun banyak mungkin punya visi misi. Intinya di dalam ke depan tuh yang kita utamakan membangun memang berdampak kepada masyarakat. Ya. Apa fungsi dari bangunan itu ya? Harus dirasulkan dampak masyarakat banyak kan, Sesuai kebutuhan dengan lingkungan ya. Lingkungan. Oke kawan, kalau bicara tentang itu mungkin itu agak pertimbangan politik, tapi gini hentikanlah itu. Mudah-mudahan pemimpin kedepannya siapapun yang terpilih yang terbaik itu berarti bisa melaksanakan dengan baik, bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat, dan kalau bisa lingkungan sekitarnya.
Oke kawan-kawan, ini ya Wak, cari-cari apa bahan-bahan yang dipakai Bahet. Ya, aku salah satu bahan untuk konsen, ya Bahet. Jendela. Nah, itu nanti akan dipasang kaca di situ kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan di luar situ banyak cari ya. Itu jendelanya nanti akan dipasang kaca. Peralatan kawan-kawan, modalnya kayu yang dibutuhkan ini untuk persiapan ya Pak ya, nanti itu nambah-nambah ya. Persiapan. Nanti kalau ada yang kurang langsung ambil di situ. Mungkin kalau yang lebih banyak lebih lengkap situ bahan kadang-kadang kawan-kawan. Ada semprot guys tuh Pak ya. Itu semprot pertanian tuh. Satu workshop tuh bisa untuk menyediakan sampai banyak macam kawan-kawan. Kebetulan di belakang gua ada kebun jahe, kebun cabe. Nah, serangkai si dapur ada di situ kawan-kawan. lahan cabenya masih dalam pengolahan, belum ditanam. Kau apa nama kau? Mesin pahet. Mesin pahet. Ya. Tapi bisa difungsikan untuk ukir ya, Pak? Difungsikan untuk ukir tak bisa. Khusus mahat. Pahet aja ya. Ya. Oh, baik sambil main kerja ada tanyanya Pak ya. Kasih ikan dulu Pak. Kawan-kawan, aku proses cara Memasang kaca. Memasang kaca, dipotong ujung-ujung setiap kawan-kawan. Apa mau kasih tujuan Pak? Dipotong pinggir kok sedikit kan. Nah, itu kan rotor carutnya kan di posisiku kan memundar kan. Oh. Kaca persegi. Kan itu kita harus buang ya. Kita harus buang sudutnya kan. Itu kacanya harus dibuang. Karena enggak masuk. Caranya pakai tang biasa aja Pak ya. Tang. Kacu tambah berapa gua digunakan Pak? Kacu biru 5 mili Hasahi. Geser ya kawan-kawan. Aku masih katam kok kawan. Aku masih katam ya Pak ya. Katam. Ko alat yang dipakai iko bentuk atau apa bisa untuk seluruh jenis. Itu khusus ngatam kan. Ya berarti katam kok bentuk aja. Langsung fungsi ngatam kan. Ini gerinda. Kan. Ini beda. Này, Kalian dong. Aneh penting aku. Ana mau workshop ke banyak. Workshopnya namu yang pertama berdiri, workshopnya jadi namu anak ambo kan Aupa Prabot mulai ya. Tapi ini akan dirubah namanya menjadi sedang perencanaan kan. Dirubah namanya jadi Tri Putri Prabot. Wis. Tri Putri Prabot workshop ya. Jadi aku akan pertama namu anak yang pertama karena ini 3 putri ya. Iya 3 putri. Berkah dalam hidup ada 3 putri kawan-kawan. Jadi juga rencana pun kawan-kawan dimanapun berada di terutama di Bayang dan Sumatera Barat mungkin melayani ya Pak ya kalau ada jemputan atau melayani tanpa bahkan sampai kita ke Pasaman, Padang kan, Sumatera Barat di Minang. Pasaman aja pernah dulu ya. Minang kan ya. Penang Timur pokoknya masuk Penang Timur. Pasar Baru atas sampai Ngalo Wadang. Nah, jadi kawan-kawan ikut adu di papasan silakan aja di komen-komen di YouTube Bombo nanti akan sampai pesannya ke Maet. Kebetulan di negara kami kok sinyalnya masih agak jauh dari JT ya Maet. Iya. Jadi komunikasi itu satu lagi jadi kendala di sini di tenaga kerja, tenaga kan. Oh, tenaga kerja susah. Kita butuhkan, kita mau cari tenaga tuh susah kan, orang yang punya skill di bidang ini agak susah sekarang kan nyarinya. Jadi banyak kalau dilatih. Kalau dilatih bisa dilatih tapi membutuhkan waktu yang lama kan, soalnya alat kita berbahaya, alat tajam semuanya. Ya ini kan, mesin. Ini caranya kita kerja sini kan harus fokus. Dan pengaruh nanti kalau untuk motor itu saja nak STM biasa yang kita pakai iya kalau harus apa kan itu benar-benar ingin kerja itu kan kawan-kawan dan kawan kalau ada yang Bayang yang punya skill di bidang perabotan kayu kan silakan hubungi sini kan insya Allah kerja kan komunikasi mudah-mudahan datang aja ke Nagari Morai tepatnya sebelum jembatan
masuk kampung ke dalam. Dekat SD Muara Air. Setelah SD Muara Air ya, sebelah kanan itu nampak air tuh. Kalau pas pakainya di Mungkul workshop Galapong kawan-kawan. Nanti Pak Ed, kalau sana Galapong produksi Pak Ed, aduh berencana nak untuk masukkan produk Pak Ed ke Galapong. Kalau diizinkan sama kawan-kawan masuk gitu, coba lambe-lambe masuk kan. Mantap Pak Ed. Mungkin kalau tujuan kawan-kawan sebenarnya mungkin Galapong mau itu. Kalau bisa bangke kerajinan tangan masyarakat negari Moraye, setiap bahan yang dibuat, setiap produk yang dibuat bisa kami atau Galapong promosikan, Galapong bantu untuk menjual keluar. Mudah-mudahan terjadi. Yang paling utama cuman Galapong bantu lah pendanaannya. Kalau bantu modal agak susah kan. Oke, baik, itu nanti akan itu bicarakan sama Galapong. Mudah-mudahan awak menemukan investor. Kami berharap kawan-kawan di luar kalau untuk Galapong punya visi-visi yang jauh lebih Modal pas-pasan modal kan. dan kita nanti sistem kerjasama yang baik, sistem kerjasama Nabi Muhammad. Oh nggak mau tali ala Muhammad. Ya itu orang sadar. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Iya. Amin. Alhamdulillah. Kapan lengkap banyak kopi gua ada tadi ya. Kopi ada. Musiknya ada. Oh, sih ada ya kak? Nanti speaker do kiri kanan do. Oh, namu bantu atau konsepnya mereka sana. Tapi di luar sana tuh banyak juga yang mereka karena bahkan inti yang kita butuhkan tuh ini hasil kerjanya dulu ya Pak ya. Iya. Kualitas produk yang kita bikin. Musik kita memanfaatkan Buatan sendiri. enggak ini bahan lama tapi kita manfaatkan, kita rombak kan, kita jadikan bisa kita tambah alatnya lagi kita beli bisa dijadikan untuk YouTube bisa apa kan? Oh, Flash disk. berarti ini jenis rombak kan. alat lama ya. Ini alat lama yang Pet bawah lama ya. Polytron lama jadi ini tambahin alatnya kan ini. Ditambah alat Ini kayak gini flashnya. fungsi nih. Walaupun ini kayak ada debu Ya, serabut kita tapi dia belikan hidup ini loh ya, kawan-kawan. rangkai. Ya, ini rangkai sendiri nih beli alat. Beli alat aja rangkai sendiri lagi. Luar biasa kawan-kawan. Kreativitas itu memang dituntut. Kita bergerak bukan di bidang perabotan aja, kita fokus di bidang ini aja kita kan. Kita bergerak di bidang ada kayak pemasangan keramik, granit kan, pelafon. Oh, semuanya ada Kita ya. ambil kerjaan itu kan. Apapun yang jenisnya. Apapun jenisnya berhubungan dengan bangunan kita ambil kan. Listrik, instalasi juga kita ambil Oh, kalau masa? ada yang Memang lain, kan. bisa apa yang sendiri yang Bisa kita jurusan kita STM elektronik tamatan tahun 1999. Alumni SMK Al-Azhar. Al-Azhar Bayang sana-sana. Ya. Itu sama yo Bu Bay pernah aja merasakan itu sana. Tapi awalnya dari SMK Bayaran pindah ke situ. Tamatan situ memang unik sekolah itu sana. Banyak yang kreatif yang tamatan situ. Walaupun kualitas begini tidak terlalu bagus, tapi hasilnya luar biasa. Oke kawan-kawan dimanapun berada di seluruh Indonesia, kalau dapat bisa menonton dan menyaksikan video kami dan saksikan lo selanjutnya apa yang akan dipersembahkan oleh Bule Bayang. Itu salah satu kegiatan masyarakat Negari Moraye yang mana beliau kok bisa melakukan perabot, tukang dan bahkan bisa bertani. Itulah satu masyarakat tuh bisa mempunyai keahlian lebih dari satu di tempat ini. Jadi kawan-kawan dimanapun berada, mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat kawan-kawan
apapun pekerjaannya pasti itu adalah hal yang terbaik untuk diri kita. Jangan lupa saksikan Taruy, boleh bayang, subscribe, like, dan komen-komen. Sampai jumpa kawan-kawan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.